Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Ya, kita bersukacita, bersyukur dan bersyukur setiap saat. Hidup ini penuh dengan misteri Bapak Ibu ya. Minggu ini saya menghadapi dua peristiwa. Yang pertama, seorang rekan kami hamba Tuhan, pendeta GKIN di Malang, dipanggil Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis dimakamkan. Itu peristiwa pertama, mengharukan karena ya begitulah. Saya kira setiap ada peristiwa kedukaan, pasti kita merasa kehilangan, merasa sedih, merasa duka bukan? Ya, kita juga sudah mendoakan dan ikut berduka dengan Ibu Suandi karena kakaknya dipanggil Tuhan ya. Peristiwa kedua terjadi kemarin di Malang. Kalau pertama kedukaan, ini kecelakaan. Dan itu membuat saya gemetar, keringat dingin dan terdiam. Karena itu terjadi bagi saya. Lepas lampu merah, dari sana stop, tapi dari sini kami berjalan. Berjalan sebentar, ada sepeda motor yang mungkin mau kejar terlambat kerjaan. Lah dia nyalip saya lah, silakan aja. Begitu dia nyalip saya, ada sepeda dari sana juga yang nyelonong yang gak ada posisi lain, harus menyerahkan diri untuk ditabrak. Jadi bertemulah di sana. Di depan mata saya, karena baru lewat saya ini, di depan tidak ada mobil lain, hanya mobil saya, banyak di belakang. Terjadi tabrakan, satu terlempar sana, satu di depan saya. Tepat di depan saya tidak bisa menghindar juga. Dan saya juga harus menabrak dia. Brak. Wow, saudara apa yang terjadi? Saya terdiam karena bunyi yang cukup keras. Saya sudah penuh ketakutan, kecemasan, keringat dingin. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Biasanya kalau mobil nabrak mobil yang salah juga, walaupun tidak salah. Dan kalau mati, saya masih masuk penjara itu pasti ya. Jadi semua orang sudah penuh, tapi saya nggak berani turun mobil karena gemetar, keringat dingin. Karena saya ikut nabrak. Akhirnya saya turun. Tapi semua orang tetap mengatakan yang salah, yang sana. Sepeda dan orang yang jatuh ke saya itu saudara masuk di kolong mobil saya. Jadi mobil saya depannya ya, bumper depan semua pas, mobil harus didorong untuk mereka tarik keluar. Oh puji Tuhan, orangnya selamat. Dia tidur di antara dua roda itu. Lah kalau itu pas di atasnya roda, apa yang terjadi? Sepedanya hancur, orangnya masih selamat. Yang satu tidak tahu bagaimana nasibnya lagi. Akhirnya tidak jadi urusan polisi dan masing-masing bertanggung jawab. Saya disuruh Bapak pergi saja sudah, mereka itu diselesaikan saja, tidak ada tuntutan dan lain-lain. Haleluya. Ya saya pulang perbaiki mobilnya saudara-saudara. Itu peristiwa yang terjadi minggu kemarin. Jadi hidup ini penuh misteri kan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ini, hari besok, dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa masih bertemu satu dengan yang lain, jumpa satu dengan yang lain, itu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya untuk hidup satu hari kita bersyukur, hidup satu minggu bisa bertemu lagi, itu anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun terjadi dalam hidup ini, saya pikir apa saya salah? Saya tiap pagi menyembah Tuhan 1 jam. Tapi ya
itu terjadi. Ya sudahlah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini dalam situasi apapun harus memberi dampak. Dampak kematian, orang bersedih. Dampak kecelakaan, ya seperti itu. Nah, hidup kita harus memberi dampak juga. Bukan dalam hal-hal negatif, tapi dalam hal-hal positif yang Tuhan mau terjadi dan mau memakai kita untuk hidup kita berdampak. Nah, karena itu Bapak Ibu terkasih, itulah tema yang saya beri kepada kita. Jadilah pribadi yang berdampak. Nah, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dalam dunia ini. Mau dipakai oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan untuk menyatakan rencana-rencana Tuhan bagi dunia ini. Dan itu satu panggilan yang berarti, yang indah, karena kita ini manusia berdosa, kita manusia biasa, tapi Tuhan mau pakai kita untuk memberi dampak baik bagi dunia ini. Nah, rindukah kita untuk menjadi pribadi yang berdampak sedemikian, saudara-saudara? Saya berkonsentrasi beberapa saat ini di Injil Yohanes. Dan setelah saya teliti seluruh pembacaan 21 pasal kitab ini, kok ada dua pribadi yang menonjol, ya, dua individu, dua pribadi yang menonjol dalam hubungan dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berdampak. Dua pribadi itu, yang pertama namanya Om Niko. Ibu kenal Om Niko? Nikodemus. Nikodemus itu orang yang luar biasa. Yang kedua, perempuan Samaria. Sampai hari ini saya cari kok kenapa dikatakan perempuan Samaria, siapa namanya? Apakah namanya Maria, Marta? Tidak juga, atau siapa nama? Alkitab tidak menceritakan siapa namanya, buku-buku tafsiran tidak menceritakan siapanya namanya, hanya disebut wanita Samaria. Karena kalau disebut namanya mungkin dia malu, karena perbuatannya buat dia malu. Tapi kalau Nikodemus disebut bukan pria dari mana ya, tapi ini Nikodemus. Karena Nikodemus kalau disebut namanya memang dia sudah terkenal, orang yang ternama. Nah, saudara-saudara, dua pribadi ini pribadi-pribadi yang berdampak luar biasa. Nah, mari kita pelajari apa yang disaksikan di dalam Injil Yohanes tentang dua pribadi ini. Jadi kalau kita rindu untuk menjadi orang-orang yang berdampak, belajar dari dua pribadi ini. Saudara-saudara, kita coba melihat, belajar dari dua pribadi dalam Injil Yohanes ini, kita menemukan ada 3 ciri pribadi yang berdampak bagi dunia ini. Ciri yang pertama, saudara-saudara, yaitu kalau mau berdampak bagi orang lain, kita harus menjadi orang yang mau menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Waktu berjumpa dengan Tuhan. Mari kita coba baca teks Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kemudian pasal 19 ayat 39 sampai 40. Informasi tentang Nikodemus, ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah, itu Nikodemus yang datang jumpa dengan Yesus. Dan tentang Nikodemus ini,
cerita sampai situ tidak diberitahu lagi dia bertobat apa tidak ya. Hanya suatu cerita. Dan nanti kita lihat apa-apa saja yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di sana. Tapi muncul lagi di dalam pasal 19, Yohanes mencatat di pasal yang ke-19 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Juga Nikodemus datang ke situ, di mana ini peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang tadi kita sudah baca. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus. Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, maksudnya sana ceritanya ya. Mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, jadi kita lihat di sana peranan dari Nikodemus. Nikodemus ini berjumpa dengan Yesus. Dan dampaknya apa? Langsung kita lihat di sana. Wah, dia juga buat sesuatu yang penting setelah Yesus mati. Dia membawa minyak-minyak yang sangat mahal itu. Ya. Dan mengambil mayat Yesus dan menguburkannya. Ini orang yang luar biasa kan? Itu Nikodemus. Karena dia punya waktu bersama Tuhan di awal. Dia mengenal Yesus, maka hidupnya berdampak. Bagaimana dengan wanita Samaria? Kita mau baca Yohanes pasal 4 ayat yang ke-41. Injil Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ini kesimpulan dari peranan wanita Samaria yang setelah kenal Yesus, berjumpa dengan Yesus siang hari jam 12 di sumur. Dia pergi menceritakan ke satu kota dan bertobat semua. Dan dikatakan bahwa lebih lagi banyak orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Jadi wanita ini juga berdampak. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini bahwa Nikodemus karena berjumpa dengan Yesus, hidupnya berdampak. Perempuan Samaria kita kenal punya kehidupan moral yang rendah. Karena dia ditegur Tuhan Yesus memiliki 5 suami. Tapi tidak ada yang menjadi 5 pria yang tidak menjadi suaminya. Ya. Tetapi karena dia jumpa dengan Yesus, dia bertobat menerima Yesus. Dan hidupnya juga berdampak. Maka dari 2 tokoh ini saudara, orang-orang yang kehidupannya berdampak adalah orang-orang yang mau menyediakan waktu berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah satu pribadi yang hangat, penuh pengampunan kepada perempuan Samaria ini. Dia bisa menerima Nikodemus, seorang Farisi yang mau membuka hati. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Amin Bapak Ibu. Dan setiap kita, siapapun kita, mau dari level status hidup moral yang rendah seperti wanita Samaria, mau dari moral yang tinggi seperti Nikodemus, orang baik, tokoh agama lagi, toh siapapun datang kepada Yesus, hidupnya diterima, diampuni, diberkati, dan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam Alkitab tercatat banyak sekali. Bukan hanya 2 orang ini saudara-saudara.
Sudah lihat ada orang yang status sosial yang lebih rendah lagi. Ada Bartolomeus yang buta, duduk minta-minta. Hidupnya juga berdampak, dia bersaksi dan banyak orang bertobat. Ada lagi orang lumpuh di Serambi Selomo. Petrus sembuhkan dan dengan penyembuhan itu banyak orang juga menyaksikan dan bertobat. Ada juga orang kaya raya seperti Sakeus yang hidupnya juga setelah berjumpa Yesus berdampak. Jadi kesimpulannya, semua orang yang mau menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Yesus, itu hidupnya pasti akan dirubah Tuhan, diampuni Tuhan, dibaharui Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Apakah saudara juga sudah mengalaminya? Sudah. Tapi karena kita masih di dunia ini, tuntutannya apa? Jangan hanya sekali pengalaman dipakai Tuhan tuh. Seumur hidup kita masih mau dipakai oleh Tuhan. Seumur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia selamanya. Dulu sudah dipakai Tuhan, ya. Sekarang juga tetap dipakai Tuhan, ya. Dan hidup ke depan tetap mau dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita terus ada perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup ini. Waktu-waktu perjumpaan dengan Tuhan, waktu-waktu meditasi kita, waktu-waktu doa kita, waktu-waktu ibadah kita. Saatnya kita jumpa dengan Tuhan. Waktu saat kita membaca firman Tuhan, waktu kita berdoa, waktu-waktu perjumpaan dengan Tuhan, harus kita pertahankan setiap saat. Amin Bapak Ibu? Amin? Dan saya percaya Bapak Ibu kenapa setia bergereja sampai hari ini. Karena pasti dalam hatinya juga ingin mempertahankan kedekatan dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita nggak tahu kapan datang namanya kematian. Kita nggak tahu kapan datangnya kecelakaan. Seperti yang saya alami dalam minggu yang lalu. Itulah realitas kehidupan. Tapi kita percaya Tuhan itu ada. Dia sudah janji menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Menyertai kita setiap hari, setiap saat. Maka setiap hari juga kita berdoa. Setiap hari juga kita bergantung kepada Dia. Setiap hari juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiap hari dikuatkan oleh Tuhan. Diberi kemampuan oleh Tuhan. Lewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeta yang dipanggil itu usianya masih di bawah saya. Saya dalam hati, wih, ada yang sudah lewat. Saya antri sampai kapan, enggak tahu. Ini kita mungkin sudah antrean semua. Hanya kalau antrean di BPJS itu kan lama banget baru dipanggil ya. Karena semua orang di sana. Nah, jadi mungkin di sorga juga ke sorga juga antreannya panjang. Nah, saya dengar lawaan dari Mongol bilang begini, orang tuli itu lambat matinya. Kenapa? Karena waktu Tuhan panggil dia tidak dengar. Akhirnya orang menyanyi di sampingnya, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Orang tuli bilang, ini nyanyi apa itu? Padahal maksudnya Tuhan sudah panggil, tapi tidak dengar. Jadi orang tuli lambat pulang karena Tuhan panggil dia tidak dengar. Katanya Mongol, ya bikin tertawa tapi nggak ada makna. Itu ya, mari kita kalau dipanggil Tuhan pura-pura tuli aja. Pura-pura tuli dibikin kecelakaan, segera hilang tulinya langsung. Saudara-saudara, mari kita setiap saat tetap cinta Yesus, amin. Tetap bangun hubungan dengan Dia. Jangan lupa berdoa. Pergi, mau berangkat, berdoa. Kalaupun di tengah jalan terjadi sesuatu, sudah berdoa. Nah, orang-orang hidupnya berdampak adalah orang-orang yang menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, setiap saat.
Marilah Bapak Ibu yang berkeluarga itu tiap hari ajak duduk istri, duduk suami, duduk anak-anak. Kita berdoa dulu. 1 menit yang penting doa bersama itu penting, ya kan? Jangan biarkan semua bangun pagi-pagi, sibuk masing-masing, berangkat masing-masing, tidak tahu pulang apa enggak. Lebih baik berdoa dulu. Tuhan lindungi kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya. Kalau seorang suami mau bekerja, didoakan istrinya. Dia pergi dengan sukacita. Saya yakin kalau seorang istri pergi didoakan oleh suaminya, pasti ada rasa damai. Anak-anak juga kalau pergi didoakan oleh orang tua, betapa rasa bahagia. Ya, hanya dengan doa sederhana, tapi ada kebahagiaan bila kita saling mendoakan. Jangan kita mau berdoa dekat Natal-Natal saja. Biasanya Natal tahun baru, jangan kemana-mana sampai jam 00. Tunggu apa itu, detik-detik kita bertemu. Tapi hari-hari lain tak pernah ketemu. Jadi sudah, pengampunan dosa juga terjadi di malam tahun baru. Tahun berlalu, dosa-dosa kita berlalu. Ya ini doa 1 tahun 1 kali nih saudara-saudara. Syukur habis berdoa Tuhan panggil, suci semua. Lah kalau Tuhan panggilnya di tengah tahun, dosanya 1 ton. Jadi Bapak Ibu, katanya firman, nyanyian anak-anak sekolah minggu, waktu saya masih sekolah minggu juga begitu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ini enggak tumbuh-tumbuh karena enggak doa tiap hari. Doanya 1 tahun 1 kali. Ayo Bapak Ibu, rajin yuk dekat sama Tuhan. Betapa indahnya. Saya rasa harus kita lebih dekat. Jadi kata orang, kalau Anda kurang berdoa, mungkin juga kurang diberkati. Tidak berdoa, tidak diberkati. Banyak berdoa, banyak juga berkatnya. Kata orang, bisa saja. Saudara-saudara, mari kita tidak bosan bangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah melakukannya, hanya mari kita tingkatkan lagi. Apalagi mau Desember, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Ciri kedua, orang yang hidupnya berdampak itu adalah orang yang mengalami perubahan hidup. Perubahannya bukan hanya satu. Dia itu wanita pelacur. Kasarnya kita bicara, dia wanita menjadi buah bibir. Kasarnya kita bicara, dia wanita yang dianggap punya kehidupan moral yang rendah. Tidak layak di depan manusia. Tetapi dia berubah secara radikal. Dan dia memberitakan kepada semua orang bahwa dia telah berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Mesias yang dijanjikan. Yesus itu adalah Mesias. Pengenalan wanita ini begitu dalam sekali. Yesus adalah Mesias. Mesias memang itulah yang dinantikan. Seorang penyelamat yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah Yesus. Jadi wanita ini mengalami perubahan moral perilakunya. Moral perilakunya. Bapak Ibu, anak Tuhan, hidup moral perilakunya juga harus berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita yang lama kita tinggalkan. Sifat-sifat kita yang buruk kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang berbau dosa kita tinggalkan.
Itu baru namanya dampak perubahan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ada perubahan moral. Saya gambarkan di sana dari hati kita. Aspek perubahan lain adalah perubahan mental, yaitu cara berpikir kita mengalami perubahan. Ada banyak masalah yang kita hadapi dari pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya ya. Bapak Ibu lihat gambar di sana, itu pikiran orangnya kayak apa itu? Itu banyak sekali. Nggak bisa dihitung lagi ini. Ini orang bisa stres. Mungkin tagihan bank, ada utang, ada debt collector itu, ada anak sekolah, ada rumah tangga, ada. Wah, ini masalah terlalu banyak. Sakit penyakit juga mungkin ada, migrain. Udah tahu masalahnya apa. Jadi pikiran kita ini menghadapi banyak masalah dan juga menyikapinya. Cara berpikir kita. Nah, disitulah kita bisa berubah atau tidak, Bapak Ibu. Orang yang bisa menguasai, memanajemeni pikirannya dengan baik, dia bisa atasi masalah demi masalah juga dengan baik. Tapi kalau orang yang tidak mampu mengelola semua masalah itu datang, ini menjadi blank dan menjadi stres, berat. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Artinya banyak masalah-masalah yang mencekam dalam kehidupan kita. Sampai-sampai beban berat kita tidak bisa mengatasinya. Tapi kita berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya dia beri kekuatan. Membersihkan, menyucikan dosa-dosa kita. Dari segala ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Sehingga kita menjadi baru, menjadi kuat kembali. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perubahan pikiran kita, perubahan mental kita ini sangatlah penting Bapak Ibu ya. Nikodemus punya banyak masalah walaupun dia sebagai seorang pemimpin agama. Hadapi banyak orang. Wanita ini juga punya banyak masalah dalam kehidupannya. Bahkan dosa-dosa yang tidak terurai dalam hidupnya. Saudara-saudara, tapi ada perubahan setelah berjumpa dengan Yesus. Dan dibebaskan dan dimerdekakan. Perubahan moral, perubahan mental, dan perubahan spiritual, yaitu hubungan dengan Tuhan, dibaharui terus-menerus. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 3 aspek perubahan ini penting ya. Moral perilaku kita yang baik, manajemen pikiran kita yang baik, dan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Itu terjadi, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita tampilkan kehidupan yang sudah dibaharui oleh Tuhan, inilah kita menjadi dampak kesaksian bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berdampak melalui kesaksian hidup, ini yang Tuhan mau pakai kita semua. Suami jadi berkat bagi istri yang belum bertobat misalnya begitu kan. Sebaliknya istri juga jadi berkat bagi suami yang belum bertobat. Orang tua dibaharui untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang belum kenal Tuhan, keluarga yang belum kenal Tuhan. Jadi kehidupan kita berbicara menjadi kesaksian yang hidup, berdampak bagi banyak orang. Jadi saya melihat, mendengar banyak kesaksian orang mengenal Tuhan Bapak Ibu. Yaitu dari kesaksian-kesaksian hidup yang sederhana. Dan inilah yang kita lihat contohnya dari perempuan Samaria dan Nikodemus.
Luar biasa. Yang ketiga, kehidupan yang berdampak adalah orang yang siap memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Kalau tadi memperkenalkan Kristus secara pasif hanya melalui perilaku kehidupan baik yang sudah berubah, sekarang menjadi saksi. Perempuan ini tidak diam loh Bapak Ibu, tapi dia pergi dan menceritakan Yesus. Dia pergi menceritakan Yesus. Nikodemus ini dia tidak diam waktu Yesus mati di kayu salib. Oh, dia bertindak dan dilihat oleh semua orang. Dia membawa minyak-minyak dan segala macam. Dan dia tidak takut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, luar biasa dua sosok dalam Injil Yohanes ini yang dipakai Tuhan, diubah oleh Tuhan, mereka menjadi dampak bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa, mari kita tetap memiliki kehidupan yang berdampak ini. Karena itu Tuhan mau ubah kita, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau berkati kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang perlu diselamatkan melalui gereja, melalui kehidupan pribadi keluarga kita. Dan nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Hadapi setiap realita hidup. Tetap berkomitmen ingin jadi pribadi yang berdampak. Mari kita tunduk kepala, kita naikkan pujian. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala apapun, Dia selalu menolong kita. Sampai hari ini Dia siap menyatakan kehadirannya. Anda ingin berjumpa dengan Dia, Dia juga rindu berjumpa dengan kita. Anda rindu dirubah, Tuhan lebih lagi ingin kita dibaharui, saudara-saudara. Anda ingin dipakai Tuhan, Tuhan ingin memakai kita menjadi berkat. Tuhan Yesus setia. Masing-masing datang kepada Tuhan. Waktu yang baik kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Buka hati masing-masing dengan ucapan syukur, dengan doanya, apa yang ingin dikatakan. Biarlah Tuhan berbicara bagi kita. Dia menjawab, Dia mendengar doa-doa kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia. Dia setia bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan ambil waktu ini, berdoa, katakan kepada Tuhan apapun masalah dan pergumulan kita masing-masing.
Yesus setia.